Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membahas 300 dosa yang banyak diremehkan khususnya oleh saudari-saudari muslimah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nada Abu Ahmad di dalam kitabnya, bahwa di antara dosa yang banyak diremehkan oleh seorang muslimah, dan ini merupakan dosa yang ke-33 yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya, itu adalah ta'dibul auladi bin nar. Ta'dib maknanya adalah meluruskan kesalahan seseorang dengan cara memberikan hukuman. Dan di antara yang sering dilakukan oleh seorang muslim ataupun seorang ayah, baik itu muslimah, seorang ibu, ketika anaknya melakukan kesalahan, mereka melakukan ta'dib, menghukum anak-anaknya dengan harapan bahwa anak-anaknya kemudian kembali baik, kembali melakukan yang benar. Namun tidak jarang kemudian ta'dib ini tidak mengembalikan anak kepada kebaikan karena ta'dib yang dilakukan melampaui batas yang dibenarkan di dalam Islam. Sebagian orang menyiksa anaknya ketika anaknya berbuat kesalahan, baik itu dengan pukulan-pukulan, baik itu dengan cubitan-cubitan, dan sebagian dari mereka melakukannya bahkan dengan api. Mereka yang menghisap rokok maka menyiksa anaknya dengan rokok. Mereka yang ibu-ibu atau wanita tidak jarang juga kemudian menyiksa anaknya dengan setrikaan. Ya betul, ini waqi'. Kalau kita anggap itu mengerikan dan aneh, ketahuilah bahwa ini banyak terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Apa yang membuat anak-anak sekarang ini sangat mencintai kekerasan? Karena mereka dibesarkan dengan cara kekerasan.
Begitulah mereka dibesarkan oleh kedua orang tua mereka, dengan pukulan, dengan cacian, dengan makian, bahkan dengan siksaan. Nah, di antara perkara yang sangat haram untuk dilakukan kemudian ketika seseorang memberikan hukuman adalah memberikan ta'dib, atau lebih tepatnya memberikan ta'dzib, memberikan azab, siksaan, dengan cara menyentuhkan tubuh anak kepada api atau benda-benda yang semisal panasnya dengan api. Kata Syekh, hadzal fi'lu la yajuz. Perbuatan ini tidak boleh di dalam Islam, diharamkan di dalam agama kita yang mulia ini. Dan beliau berdalil dengan sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan mereka berdua, dari sahabat Abdullah Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian menyiksa hamba-hamba Allah, menyiksa makhluk-makhluk Allah dengan azab Allah, dengan azab yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian menjelaskan maksudnya dengan mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api melainkan hanya Rabb, penguasa dan pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari kita kemudian berpikir bahwa kemudian dengan memberikan pukulan-pukulan, kalau tidak dengan api maka dengan cara yang lain. Mungkin api, banyak orang tua yang masih terlalu takut untuk melakukannya, tapi tidak takut kemudian untuk menghancurkan, melukai tubuh anak-anaknya dengan pukulan, dengan pukulan tangan, dengan sabetan, sabuk atau yang semisalnya. Padahal anak-anaknya masih sangat kecil dan baru saja terjadi tempat penitipan anak, justru di situ anak disiksa habis-habisan. Betul tidak? Mereka berpikir ini biasa-biasa aja. Seakan kemudian kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah kemudian mengazab mereka atas apa yang mereka lakukan. Para ulama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah Abu Mas'ud, ini bukan Abdullah bin Mas'ud tapi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Mas'ud, kuntu adribu ghulaman li bisaut. Saya pernah menyiksa budak hamba sahaya yang masih kecil, ghulam, dengan cemeti. Dengan apa? Cemeti. Cemeti itu apa? Pecut, cambuk. Dengan cambuk. Saya pukuli dia dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi, maka aku kemudian mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhamis saut minal ghadab. Suara itu tidak terlalu jelas terdengar olehku karena aku terlalu marah kepada anak ini. Berarti dia sudah sampai kepada puncak amarahnya, sambil menyiksa anak ini dengan cambuk. Falam madana, ketika suara ini semakin dekat terdengarnya, fa idza huwa Rasulullah SAW,
Barulah saya sadar bahwa suara yang terdengar itu adalah suara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Ketika aku sadar bahwa itu Rasulullah sallam, kata beliau, fa alqaitus saut, maka aku lemparkan cambuknya. Dan Nabi kembali mengatakan, i'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam, bahwa Allah lebih sanggup menyiksa dirimu daripada dirimu ketika menyiksa anak ini. Isyarat yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang suka menyiksa orang lain, bahwa Allah lebih sanggup untuk menyiksa mereka daripada siksaan yang mereka lakukan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ini yang harus diingat setiap ayah dan ibu ketika emosinya memuncak kemudian dia memilih untuk menyiksa anak-anaknya, bahwa Allah lebih sanggup mengadab dirinya dibandingkan apa yang dia lakukan kepada anak-anak yang dia miliki. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengasihi, mencintai keturunan kita. Jemaah, betul? Betul? Boleh mukul? Boleh. Khilaf ini, ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh. Yang boleh, kenapa boleh? Ada dalilnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka usianya 7 tahun. Suruh, sudah 7 tahun suruh. Jangan berharap anak-anak punya kesadaran sendiri untuk salat, jangan. Perintahkan mereka, itu tugas orang tua. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, dan pukullah mereka untuk melakukan salat kalau mereka tidak mau salat ketika usianya 10 tahun. Ini jelas, anak-anak ini boleh dipukul tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, tidak boleh memukul wajah. Gak boleh mukul wajah, pak. Banyak orang tua tuh hobi melemparkan kepalan tangannya atau telapak tangannya ke wajah anaknya. Apa gunanya? Gak ada. Ini kezaliman dan engkau akan dituntut oleh Allah. Yang kedua, tidak boleh melukai pukulannya. Berarti pukulannya tidak boleh keras. Tapi darbut ta'dib, kata Ibnu Abbas. Tapi pukulan yang tujuannya memang mendidik, bukan menyiksa. Dan setiap dari kita bisa mengukur kemampuannya. Ya, kalau mukul nggak nyakitin pakai apa? Ini nggak pernah mukul kayaknya memang, masya Allah. Kalau anak nggak mau nurut, mukulnya pakai apa? Pakai tangan. Gimana mukulnya? Tak gitu. Terus anaknya bilang, nggak sakit ya? Ayah teh ngapain? Tambah keras? Enggak perlu. Khalas. Haram hukumnya untuk menyiksa anak, apalagi dengan api. Karena yang berhak melakukannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan mencubit. Dalam hadis Muslim juga Nabi Muhammad SAW mengharamkan cubitan kepada anak kecil. Gak boleh nyubit. Boleh mukul tapi tidak boleh nyubit. Kenapa? Mukul boleh, nyubit gak boleh. Karena yang lebih menimpakan madarat adalah cubitan.
Dan kata para ulama, karena cubitan meninggalkan bekas, baik di tubuh seorang anak, begitu juga di dalam hati mereka. Dia akan selalu ingat. Jujur, ini jujur, saya pernah dicubit perut saya oleh guru saya dulu. Sampai detik ini saya ingat. Sampai detik ini. Cubitannya bukan cubitan biasa, diputar. Sampai detik ini masih kayak kerasa di sini. Betul-betul berbekas. Betul-betul berbekas. Jangan nyubit, jangan nyubit. Subhanallah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan ini Islam. Dan ini banyak dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin, khususnya kaum muslimah yang lebih banyak interaksinya dengan anak-anak. Betul, ibu itu penyayang, tapi kalau sudah terlalu lama digoda, diganggu oleh anaknya, maka emosinya yang kena bukan anak-anaknya saja, tapi seluruh alam semesta ini. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Wah, semuanya kena. Binatang kena, pembantu kena, suami kena, tetangga kalau lewat kena juga. Habis semuanya, habis. Tidak ada yang tersisa. Maka jangan pernah memilih untuk menyiksa anak. Takutlah seperti apa yang diancamkan oleh Nabi kepada Abu Mas'ud. Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menyiksa dirimu dibandingkan siksaan yang kau lakukan kepada gulam ini, kepada budak anak kecil ini. Itu yang harus kita khawatirkan ketika kita menyiksa anak-anak kita. Kemudian dosa berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, dosa yang ke-34. Di antara perkara yang tidak jarang, atau maksudnya yang sering terjadi, yang sering dilakukan, baik sadar ataupun tidak sadar, oleh saudari-saudari muslimah, kata Syekh, adalah ad-du'a'u 'alan nafsi awil auladi awil ahli. Mendoakan keburukan atas diri sendiri atau mendoakan keburukan atas anak-anaknya ataupun keluarganya. Seringkali orang ketika emosi dia berdoa dengan doa-doa yang tidak pantas untuk diucapkan. Memang saya ini gak pantas jadi ibu misalkan. Saya ini gak bisa ini dan itu. Saya ini terlalu bodoh untuk bisa mengurus anak. Tidak mengatakan kalimat-kalimat ini, menghukumi dirinya sendiri, bahkan kemudian memohon kepada Allah, ya Allah sudahlah, saya gak kuat lagi, hentikan semua ini. Wah sudah. Berbagai macam doa keburukan yang dia mintakan kepada Allah untuk dirinya ataupun untuk anak-anaknya. Ketika anaknya menggoda, ketika anaknya, yang saya maksud menggoda itu adalah menguji kesabarannya, maka dia doakan keburukan kepada anak-anaknya, bukan doa kebaikan. Betapa seringnya kita mendengar kalimat-kalimat, "Nak, engkau nanti akan merasakan bagaimana rasanya jadi orang tua." Ketika anak-anakmu seperti dirimu, kamu akan merasakan. Ini doa keburukan. Untuk apa mendoakan anak dengan doa-doa seperti ini? Apa gunanya? Dan ini diharamkan di dalam Islam. Saya tanya bapak-bapak, pernah mendoakan atau pernah berpikir tidak untuk mendoakan keburukan untuk keluarga? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah tidak? Pernah, sudah pernah, sebutin aja. Pernah. Apalagi kalau lagi kesel. Dikasih tahu nggak denger. Memang dasar keras kepala. Sudah. Keraslah kepalanya seperti batu. Dan dia tidak akan pernah mendengarkan nasihat. Tahan. Ini berbahaya. Mulut kita ini terlalu berbahaya. Ini senjata yang sangat berbahaya. Karena Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat Nabi. La tad'u ala anfusikum. Jangan pernah mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Emang ada orang yang mendoakan keburukan bagi dirinya? Ada, banyak. Banyak. Seperti ketika sedang kesal, sedang emosi, sedang merasa gagal, merasa tidak sanggup untuk menghadapi keluarga dan yang semisalnya, kemudian menghukumi dirinya sendiri. La tad'u ala anfusikum, kata Nabi, jangan berdoa seperti itu atas diri sendiri. Jangan. Nabi juga bilang wala tad'u ala auladikum, dan jangan doakan keburukan atas anak-anak kalian. Jangan. Betapa seringnya orang tua itu mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Katanya cinta, katanya buah hati. Katanya hasil kasih sayang. Sedangkan mulutnya tidak pernah berhenti mendoakan keburukan atas mereka. Mana cintanya, mana kasih sayangnya? Dan bagaimana bisa seorang ayah atau ibu kemudian mengharapkan keburukan atas darah daging mereka sendiri? Apa salah mereka? Bukankah darah yang ada, sifat yang ada, tabiat yang ada pada diri mereka itu adalah gabungan atau berasal dari kedua orang tuanya? Dan bisa jadi mereka menjadi sangat buruk karena dosa orang tuanya sendiri. Bukannya kemudian memperbaiki diri, tapi menghukumi anak dan mendoakan keburukan atas diri. Mana rahmahnya, mana kasih sayangnya, mana? Dan kita harus jujur, betapa seringnya kita mendoakan perkara yang tidak baik atas anak-anak kita. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak kepada seseorang yang mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Qad afsadta ala ibnik, engkau sendiri yang merusak anakmu. Engkau sendiri yang telah merusak anakmu dengan doa yang dipanjatkan. Tapi kadang-kadang kesel, Ustadz, gimana caranya? Coba saya mau tanya, kalau lagi kesel sama anak harus gimana? Dijawab. Marah nih sama anak. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Jangan lupa isti'adzah. Jangan lupa berwudu. Kalau masih belum hilang juga, gimana caranya? Sholat 2 rakaat. Kalau belum hilang juga, pergi. Pergi, itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi menghindar dari orang-orang yang membuatnya murka. Pergi. Sampai reda amarahnya, tapi tidak pernah mendoakan keburukan sedikit pun. Karena yang akan merasakan keburukannya atau dampaknya kita juga, jemaah. Makanya jangan mengikuti hawa nafsu ketika melihat, menghadapi, menyikapi kekeliruan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak. Nabi juga mengatakan, wala tad'u ala amwalikum, dan juga janganlah kalian mendoakan harta kalian dengan keburukan. Ketika ada harta yang menjadi fitnah, kemudian dia mengatakan, udahlah mending hancur lah. Mending hancur daripada jadi masalah wae, mending leungit. Ya, mending begini dan begitu. Ini enggak boleh di dalam Islam. Kenapa? Apa alasannya? Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan alasannya. Perhatikan alasannya. La tuwafiqu minallahi sa'atun aw sa'atan yas'alu fiha ata'an
fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa, kata Nabi, maka doa kalian bertepatan dengan waktu di mana Allah memberikan jawaban kepada mereka-mereka yang meminta kepada dirinya. Mustajab, maka selesailah hidup kita. Anak yang harusnya soleh justru menjadi anak yang menjadi ujian bagi diri kita karena doa kita sendiri. Oh, memang dasar bandel nih anak. Bandel memang. Kamu memang bandel, sudah gak mau dengerin orang tua. Sudah, sampai mati dia seperti itu. Anehnya orang tua tuh gak pernah sadar bahwa anaknya yang bandel itu, yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang dia punya. Yang punya tugas untuk mendidik dia supaya tidak bandel itu dirinya. Tapi kenapa bisa bandel? Salah siapa berarti? Salah siapa berarti? Ayah sama ibunya. Tapi yang disalahkan anak. Nasallallahu salamatan afiyah. Maka banyak hidup anak-anak yang hancur gara-gara doa buruk kedua orang tua mereka. Makanya jangan pernah mendoakan keburukan. Dan ini adalah dosa kezaliman yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Kemudian saya berpindah kepada dosa berikutnya, dosa yang ke-35. Dosa yang ke-35 kata beliau itu masih berkaitan dengan anak-anak. Kata beliau, at-tafriqu bainal auladi fil muamalah. Membedakan sikap di dalam interaksi kepada anak-anak atau di antara anak-anak yang dimilikinya. Kalau bahasa kita apa jemaah? Pilih kasih. Ana mau tanya, bolehkah kita pilih kasih? Boleh? Apa dalilnya, Pak? Ya pakai dalil atau antum bilang boleh. Dalilnya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bolehkah kita pilih kasih? Jamaah, boleh? Kenapa Pak? Boleh. Dalilnya apa? Ahsan. Tapi justru kisah Yakub dengan Yusuf itu yang menjadi dalil, dijadikan dalil oleh para ulama sebenarnya, bahwa ketika seorang ayah pilih kasih kepada anaknya, maka yang terjadi adalah kezaliman yang dilakukan oleh anak-anaknya yang lain. Justru itu jadi dalil buat mereka bahwa Yakub, karena Yakub pilih kasih kepada Yusuf, memuliakannya lebih dari anak-anak yang lain, itulah yang mendorong saudara-saudaranya untuk menghilangkan nyawa Yusuf. Itu rencana pertamanya. Semua karena pilih kasih. Pasti pertanyaannya begini, kenapa Yakub pilih kasih kalau begitu? Syariatnya berbeda dengan syariat kita saat ini. Di dalam Islam Allah haramkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diharamkan untuk pilih kasih di antara anak, meskipun hati kita lebih berat kepada salah satu keturunan kita. Tapi ditampakkan tidak boleh. Seperti yang dikatakan Umar ibn Abdul Aziz kepada salah seorang anaknya yang sangat dia cintai. Dia mengatakan begini, innaka la ahabbul auladi ilayya, engkau anak yang paling aku cintai. Walakin la astati la aqdir an uthira alaika luqmatan. Tapi saya enggak sanggup lebih mengutamakan dirimu dibandingkan anak-anak yang lain meskipun hanya satu suapan makanan. Dia enggak mau melakukan itu.
Nggak boleh, nggak boleh. Meskipun pasti orang tua itu punya anak kesayangannya pasti. Betul? Betul? Iya. Apalagi kalau anak yang lain itu bandel. Ia nges-kasep, nges-bager, nges-soleh, perhatian sama orang tuanya. Saudaranya yang lain bandel, gak mau nurut. Mana yang dicintai? Yang inilah yang soleh. Tapi menampakkannya di hadapan anak-anak yang lain hukumnya haram di dalam Islam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, hadzal amru la yajuzu syar'an. Membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya di dalam interaksi, di dalam muamalah, itu tidak boleh syar'an, secara syariat. Apa penyebabnya? Asy-Syaikh mengatakan, li'annahu yuwaghiru sudura ba'dihim ala ba'din wa yazra'u bainahumul adawatu wal baghdha. Karena ini menyebabkan benturan antara hati mereka satu sama lain dan menanamkan kebencian dan permusuhan di antara anak-anaknya. Betapa banyak munculnya kebencian hanya gara-gara orang tua pilih kasih. Ini mah anak kesayangan Abi. Nah, udah kalimat itu menumbuhkan kebencian di dalam dada saudara-saudara yang lainnya. Itu pasti. Apalagi kalau anaknya banyak. Kalau anaknya cuma satu, dijawab jamaah. Kalau cuma satu, aman sudah. Tumpahkan seluruh cinta kita sama dia. Tapi kalau anaknya lebih dari satu, dua, sudah tidak boleh ada ketidakadilan di dalam sikap kita kepada mereka. Gak bisa. Meskipun kita lebih condong kepada salah satunya. Ya. Faqad akhrajal Bukhari anin Nu'man ibnu Bashir. Dalil utama dalam masalah ini yang paling sering dijadikan dalil oleh para ulama adalah kisah An-Nu'man ibnu Bashir bersama ayahnya Al-Bashir radhiyallahu taala anhuma. An-Nu'man beliau berkata, "Inna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bercerita bahwa ayahnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahnya kemudian mengatakan seperti ini. Ini sesungguhnya saya nahiltu ibni hadza ay a'taituhu ghulaman li. Saya ngasih sama Nu'man seorang budak yang masih kecil, gulam, yang biasanya menjadi milik saya kasih sama Nu'man. Atau bahasa sederhananya, ayahnya Nu'man punya pembantu. Nah, pembantu ayahnya ini diberikan kepada anaknya. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Karena biasanya begitu yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Apa yang dia punya dia kasih. Ya, ini harus disadari sama anak. Orang tua itu apa yang dia punya, anaknya suka diberikan. Maka ketika orang tua kita suka apa yang kita miliki, berikan. Mereka lebih pantas menerima apa yang kita miliki. Sadari itu jemaah. Jangan ketika orang tua minta berat. Padahal orang tua tidak pernah berat memberikan apa yang dimilikinya. Gak pernah. Pakai nak. Ya ini ya, pakai sana. Ya ini ambil sepatunya, ya pakai, iya ambil sana. Benar nggak ini? Betul tidak? Perabot rumah, ini udah nikah anaknya. Bu, aku pinjam ya, ambil sana, nggak usah dibalikin, ambil aja. Kenapa kita begitu beratnya melakukan itu sama orang tua? La ilaha illallah. Nah, Nu'man mendapatkan gulam dari ayahnya.
Maka Nabi ketika mendengar ini, Nabi mengatakan, bertanya kepada Al-Bashir, ayahnya Nu'man, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Engkau melakukan ini kepada seluruh anakmu atau tidak? Karena Nu'man ini beberapa bersaudara, 6 atau 7 bersaudara. Kamu ngasih pembantu ini sama semuanya atau sama Nu'man aja? Maka ayahnya Al-Bashir mengatakan, la, tidak, saya hanya melakukan ini kepada Nu'man. Sebelum dilanjutkan hadisnya, anak mau tanya, wajar nggak sih? Wajar nggak ngasih pembantu? Wajar, betul? Ya, mungkin juga Nu'man lagi butuh waktu itu dan seterusnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba dikasih kalau nggak ada kebutuhan, betul nggak? Oh ini kasih aja, sudah kamu sama Nu'man aja. Tapi Nabi ketika mendengar ternyata ini tidak dilakukan kepada seluruh anak yang dimilikinya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan Nabi kemudian mengatakan wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Faraja'a abi faruddatil kasadaqah. Maka ayahku menganulir keputusannya, rujuk. Dan apa yang sudah diberikannya diambil lagi oleh ayahku. Pembantu itu diambil lagi. Nah, betapa seringnya kita kemudian sekarang memberikan sesuatu kepada salah seorang anak kita tanpa juga memperhatikan anak-anak kita yang lainnya. Maka wajar ketika kemudian anak-anak itu kemudian luntur kecintaan dan baktinya kepada orang tuanya, karena mereka menyaksikan bertahun-tahun kezaliman dan ketidakadilan yang mereka rasakan dari kedua orang tua mereka. Kunaonnya budak teh meniki teh padahal udah diurus, disekolahkan, di apa? Berbuat adil enggak sama mereka? Kalau tidak, jangan salahkan siapapun. Bahkan ciuman saja, ciuman sama anak itu harus adil. Satu dicium, yang lain harus dicium. Subhanallah. Ya, kadang kita gemes sama yang satu, betul nggak? Yang lain ngeliatin dari jauh. Iya, mungkin udah agak gede, malu dia. Tapi sebetulnya dia berharap diperlakukan seperti itu. Maka panggil, sini nak, sini. Udah SMA Ustadz, sini nak, sini, sini. Loh, mencium anak yang sudah dewasa salahnya di mana? Anak mau tanya. Seorang ayah mencium anak perempuan yang sudah dewasa, boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang melarang? Itu kan yang dilakukan Nabi sama Fatimah. Yang nggak boleh itu, mohon maaf, ciuman di bibir. Tapi ciuman di kening, ciuman di pipi, ini hukumnya jaiz, bahkan sunnah kata sebagian ulama. Saya melihat ada pandangan yang kayaknya jarang melakukan ini sama anaknya yang sudah besar. Betul? Kenapa? Risih Ustadzah. Anaknya juga sama risih. Sebetulnya bukan risih, tapi hilangnya atau lemahnya rahmat Allah di dalam dada kita, sehingga gak ada kasih sayang. Di saat Rasul selalu menyambut putrinya yang datang ke rumahnya, dipeluk, dicium keningnya. Fatimah pun mencium tangan ayahnya, memeluk ayahnya, mencium kening ayahnya. Karena hati mereka berdua penuh rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan kewajaran ketika anak gak mau, disentuh aja gak mau. Gak wajar, itu hilang rahmat Allah pada dirinya. Begitu juga dengan orang tuanya. Semakin dewasa semakin gak sentuhan. Sama anak laki-lakinya juga sama. Bapak sama anak laki-laki kalau sudah pada gede, itu seperti anak bapak atau seperti musuh? Seperti rival.
Diam itu. Kalau ditanya sekedarnya, nak gimana? Iya. Bapaknya juga sama kalau ditanya sama anaknya. Hilang rahmat Allah dari dada kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Sehingga yang muncul adalah kedurhakaan. Karena memang mereka tidak punya cinta sama orang tuanya. Begitu juga orang tuanya gak punya cinta sama anak-anaknya. Kemudian Syekh melanjutkan dengan riwayat yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bashir, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadha, engkau punya anak selain anak ini atau tidak? Qala na'am. Akulluhum wahabta lahu mithla hadha, apakah semuanya engkau berikan pemberian seperti ini? Qala la, kata Nu'man, ayahnya bilang tidak. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tashhadni idzan, maka jangan pernah meminta aku untuk bersaksi atau untuk menyetujui keputusanmu itu. Fa inni, karena sesungguhnya aku la ashhad atau la ashhadu ala zur atau ala al-jur, sesungguhnya aku tidak akan pernah menyaksikan, menyepakati kezaliman apapun yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Nabi sedang menyatakan bahwa membedakan antara satu anak dengan anak yang lain dalam masalah pemberian saja itu adalah kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan apa yang dikatakan Nabi setelahnya. Nabi bertanya sama Bashir, dan ini yang harus diingat oleh setiap orang tua. Kata Nabi, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah engkau suka, wahai Bashir, bahwa anak-anakmu mereka semuanya sama-sama berbakti kepada dirimu? Kalau semuanya bakti, ayah sama ibu itu senang atau tidak? Atau salah satu saja gak ada masalah, yang lainnya durhaka? Pasti seseorang ingin semua anaknya berbakti. Kata Bashir, iya, saya ingin semua anak saya berbakti. Kalau begitu jangan pernah melakukan perbuatan ini, membedakan anak di dalam masalah pemberian. Jadi kalau anak 7, kita mau ngasih hadiah sama salah seorang dari mereka, lakukan jangan? Lakukan jangan. Maka kalau mau ngasih hadiah, kasih hadiah kepada siapa? Semuanya. Mau ngasih motor sama si fulan, kasih sama siapa? Semuanya. Kecuali saudara-saudara yang lainnya ridho orang tuanya membedakan pemberian. Gak apa-apa mah, kasih aja, kami gak ada masalah. Tapi kalau yang lain tidak bersuara, maka jangan pernah melakukannya. Pura-pura ridho. Ya, banyak anak-anak itu pura-pura ridho, diam aja. Padahal di dalam hatinya tinggalikan. Oh gini caranya ya, oh gini. Jadi ternyata selama ini anak gak disayangi sama ayah sama ibu. Itu dalam hati mereka, takut sama orang tuanya. Ketika orang tuanya lemah dan mereka semakin kuat, maka mereka kemudian menzalimi kedua orang tua mereka. Itu kan yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketika kedua orang tua yang zalim ini menjumpai masa rentaknya, maka anak-anaknya yang merasa tersakiti membalaskan rasa sakit hati mereka dengan berbuat keburukan kepada kedua orang tua mereka. Jadi sebenarnya kedurhakaan itu, kata para ulama, itu terjadi karena pertama, orang tua yang dulu durhaka kepada orang tuanya, atau kemudian orang tua yang tidak adil kepada anak-anak mereka. Maka terjadilah
apa yang disebut dengan uququl walidain. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad masih dari Nu'man ibnu Bashir masih dari Nu'man ibnu Bashir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Bashir ayah Nu'man, dan diulang sampai 3 kali. Nabi mengatakan i'dilu baina abnaikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Dalam riwayat Imam At-Tabrani Nabi mengatakan sawu, samakan kata Nabi, baina auladikum fil atiyati, samakan pemberian yang kalian berikan di antara anak-anak kalian, agar tidak terjadi kezaliman di tengah-tengah mereka. Karena apa yang terjadi kepada keluarga Yakub sudah menjelaskan segalanya kepada kita. La Yusufu ahabbu ila abina. Yusuf itu lebih dicintai oleh ayah kita. Ini rapat nih, saudara-saudara Yusuf ada berapa jemaah? Sama Yusuf jumlahnya berapa? 12. Kan yang dalam mimpi itu 11 sujud, betul? Kalau sama Yusuf jadi berapa? 12. Nah 11 anak yang lain atau mayoritas anak yang lain, sisanya abang-abangnya Yusuf itu berkomplot semuanya untuk menghilangkan nyawa Yusuf, semata-mata hanya karena mereka melihat Yakub sangat mencintai Yusuf. Dan ini yang gak boleh kemudian terjadi di dalam keluarga kita. Tapi ini berat jamaahnya. Berat? Kenapa berat? Dijawab jamaah. Untuk tidak membedakan atau menahan diri untuk tidak menunjukkan mana yang lebih kita cintai. Kenapa berat? Jamaah, kenapa berat? Sampai gak bisa jawab jamaah, ya Allah, saking beratnya. Kenapa berat? Antum biasanya bisa jawab. Kenapa berat? Maksud saya, kenapa berat untuk berbuat adil kepada anak-anak itu apa penyebab? Apa sih yang menyebabkan beratnya? Kasih sayang berlebih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta kalian sama anak-anak kalian itu adalah ujian. Cinta kita yang berlebih kepada salah seorang anak itu sebetulnya ujian yang menguji keimanan kita, yang menguji keadilan kita kepada anak-anak yang lain. Semata-mata itu ujian dari Allah. Allah jadikan hati kita lebih condong kepada salah seorang mereka. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk kemudian tidak mendahulukan anak yang kita cintai di atas anak-anak yang lain. Itu yang membuat semuanya sangat berat untuk dilakukan oleh seseorang. Tapi kita hanya boleh melakukan satu sikap, berbuat adil di tengah-tengah mereka semampu yang bisa kita lakukan. Meskipun meluk itu beda, meluk saja beda. Kalau yang ini, kalau yang lain ya. Yang ini ditanya kabarnya, nak gimana nak ini? Yang lain, ya kamu gimana? Oh ya gitu ya, udah ya. Yuk. Gimana nak, terusin lagi nak? Orang tua yang akan dituntut oleh anak-anak yang terzalimi karena sikap mereka kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah sudah bilang bahwa hari kiamat itu adalah hari di mana seseorang lari dari ayah sama ibunya, bahkan lari dari anaknya
Orang tua lari dari anaknya. Kenapa? Karena anaknya akan mengejar mereka atas kezaliman yang mereka lakukan atas anak-anak mereka ketika di dunia. Semoga Allah jaga kita semuanya, amin. Nah, sampai di sini jemaah rahmatillah Allah. Pertanyaan sudah ada. Nah, silakan. Kita lanjutkan dengan dosa ke-36 di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Nah. Bismillah. Allah. Bismillah Ustaz. Pertanyaan pertama dari Ummahat Ustaz. Bismillah Ustaz, dari kecil orang tua ana overprotective. Nah, Ketika kuliah ana jadi nakal karena di luar pengawasan orang tua. nah, terus Apakah orang tua ana akan ikut menanggung dosa-dosa ana? ya. Ana pernah dengar bahwa dosa anak wanita akan ditanggung oleh ayahnya juga. Syukran Ustaz. Nah, ketika dia dewasa, ketika seorang anak sudah baligh, maka dia mempertanggungjawabkan dosanya sendiri. Kecuali kerusakan yang terjadi kepada dirinya, bibit-bibit tidak baik yang ada pada dirinya karena buruknya atau bahkan karena disengaja oleh orang tuanya, begitulah mereka mendidik anaknya, maka di situ orang tua berhak mendapatkan bagian dari dosa yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau ayah ibunya sudah menjaga, sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah mendidik semampunya dan seterusnya, tapi si anak kemudian memilih ketika dia sudah baligh untuk menyelisihi apa yang disukai oleh Allah, melakukan apa yang dibenci sama Allah, maka dia sendiri yang mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ayah nggak menanggung dosa anak perempuannya jika dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang ditanggung oleh ayah sama ibu bukan dosa anak perempuan, dosa anak laki-laki juga sama jika mereka tidak mendidik anak laki-lakinya. Maka jangan kemudian menyudutkan orang tua ketika kita menjadi anak yang tidak baik. Gak bisa. Lihat, kalaulah betul orang tua kita yang buruk di dalam mendidik, maka bukan berarti kita boleh menyalahkan mereka. Mutlak enggak. Banyak anak itu yang memposisikan orang tuanya sebagai musuh. Ya, bahkan menyimpan dendam yang teramat sangat kepada ayah sama ibunya. Dendam dalam hatinya tuh, pokoknya gimana caranya nyakiti perasaan ayah sama ibu. Jangan seperti itu. Meskipun mereka zalim, anak tetap dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu tugas seorang anak. Jadi balas keburukan mereka dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya. Ustaz, ana dari kecil selalu mendapatkan siksa dari orang tua ana. Apakah orang tua ana mendapatkan hukuman dari Allah? Lalu bagaimana supaya Allah mengampuni hukumannya? Apa saja yang harus ana lakukan? Jazakallah khair Ustaz. Jika beliau tidak bertobat kepada Allah, jelas karena ini kezaliman. Banyak anak yang mengatakan orang tua durhaka. Tidak, orang tua itu tidak pernah durhaka. Yang durhaka itu anak. Tapi orang tua bisa jadi orang-orang zalim. Dan setiap kezaliman akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kecuali kalau mereka bertobat dan meminta maaf kepada anak-anaknya, ini masalah lain. Tapi kalau ternyata itu tidak terjadi, dan bagaimana cara menghilangkan kemungkinan itu dari orang tua? Lihat, kalau anak soleh atau anak solehah itu ketika dia tersakiti sekalipun, ketika dia tahu bahwa orang tuanya punya kemuliaan yang besar, punya kedudukan yang besar, maka dia berusaha untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Gimana caranya? Banyak-banyak mendoakan mereka. Dan jadilah manusia yang banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu kita menyelamatkan kedua orang tua kita dari azab Allah. Seluruh amal saleh yang kita kerjakan akan menjadi pahala bagi mereka, meskipun mereka jahat dan zalim. Paling tidak itu cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kedua orang tua kita. Dan gak perlu mengenang-enang kezaliman mereka. Cukup sudah.
Karena jasa mereka lebih besar daripada kezalimannya. Ingat itu baik-baik. Jasa orang tua itu jauh lebih besar daripada kezaliman mereka. Dan kita tidak pernah bisa membayar kebaikan mereka. Kalau kata Ibnu Umar, walau bi dhufratin wahidah, meskipun seujung kuku, dengan satu kuku pun kebaikan, sedikit pun kebaikan mereka nggak bisa dibalas dengan kebaikan sebanyak apapun yang dilakukan sama anak. Ini perkataan Ibnu Umar kepada mereka, kepada seorang anak yang memikul ibunya mengelilingi Ka'bah. Dan anak ini kemudian bertanya, apakah apa yang saya lakukan ini bisa membayar kebaikan ibu saya? Kata Ibnu Umar, nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun hanya seujung kuku, nggak bisa. Sadari itu jemaah, agar kita tidak berlebihan menyikapi kezaliman orang tua. Saib, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa hukum orang tua yang menyakiti hati anaknya dan terbawa trauma sampai dewasa? Anaknya trauma sampai dewasa, ya tebus kesalahan itu. Tebus kesalahan itu dengan memperlakukan atau berbuat baik kepada dirinya, dan obati traumanya. Obati traumanya. Dan doakan anaknya untuk dijaga, diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu mustajab. Dan disinilah keburukan kezaliman orang tua kepada anak. Seperti yang saya bilang, anak yang disakiti itu akan mengingat seluruh apa yang dilakukan kepada dirinya sepanjang hidupnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dicubit perut saja sampai detik ini saya masih ingat. 30 tahun yang lalu itu. Masih ingat sampai sekarang. Membekas betul-betul di kepala itu, membekas. Jangan menyakiti anak. Jangan pernah menyakiti anak-anak. Terutama anak kita sendiri. Jangan pernah menzalimi mereka. Maka tebus dosa itu. Tebus dosa itu dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin kepada diri. Dan doakan dia agar diberikan keadaan yang terbaik. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, silakan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau rokok termasuk perbuatan menyiksa anak dengan asapnya. Jadi rokok itu haram apa makruh? Yang saya maksud bukan dengan asapnya, tapi disundutkan ke tubuhnya. Bukan berarti asapnya juga tidak menyiksa. Tapi yang sering terjadi itu rokok ditempelkan di paha, di tangan, di leher. Ya serius jemaah itu. Ces gitu. Ada yang pernah mengalami jemaah? Gak ada di sini, alhamdulillah. Gak ada. Selamat. Ya, sebagian yang saya tahu betul-betul di tangannya dipegang, dices gitu. Sampai luka bulat gitu. Tapi asapnya juga menyiksa, dan ini kezaliman. Dan kita jumpai sekarang banyak anak-anak yang kritis, paru-parunya rusak, jantungnya rusak. Gara-gara apa? Gara-gara ayah yang perokok. Para perokok itu pembunuh berdarah dingin, kejam mereka. Dan mereka membunuh bukan hanya keluarganya saja, mereka membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan asap yang mereka tiupkan dalam setiap hembusan atau sedotan rokok yang mereka lakukan. Itu para pembunuh. Dan di akhirat, apakah mereka akan lepas dari tuntutan orang-orang yang mereka sakiti? Nggak akan. Di akhirat semuanya akan berdatangan menuntut. Jadi terserahlah, orang mau bilang rokok ini, dan terserah, silakan. Yang pasti Anda adalah seorang pembunuh. Anda membunuh diri Anda sendiri dan Anda membunuh orang lain. Iya, yang lebih tepat itu bukan perokok tapi pembunuh. Terlalu halus perokok itu. Yang benar dan sesuai dengan keadaan, mereka lebih tepatnya adalah para pembunuh. Dan mereka akan dituntut demi Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ini akan terjadi.
Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi sidang yang hakimnya adalah Allah yang maha adil. Dan semua akan mendapatkan haknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir silakan. Atau masih banyak? Haram atau apa? Oh, validasi pertanyaannya itu. Oh, haram. Gak ada khilaf. Rokok itu hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya haram. Bahkan produsen rokok sendiri sudah mengumumkan bahwa rokok itu haram. Pabrik rokoknya sudah ngumumin rokok itu haram. Dengan cara apa? Mereka nulis gede-gede, rokok membunuhmu. Sejak kapan membunuh itu makruh? Tinggal ini dijawab jemaah. Sejak kapan membunuh itu perkara makruh? Jadi kalau yang masih ngotot bahwa ini makruh, coba baca tuh di baliho. Baca sing gede. Kacamatanya perbaiki kalau pakai kacamata. Kalau nggak deketin matanya tuh ke baliho itu. Bahwa pabriknya sendiri mengumumin rokok membunuhmu. Maka jelas hukumnya haram. Jelas sampai di sini jemaah? Makanya yang lebih tepat, mereka yang menghisap rokok itu bukan para perokok, tapi para pembunuh. Para pembunuh diri sendiri dan para pembunuh hamba-hamba Allah yang lainnya. Tapi dah ngeunah, silahkan sekarang ngeunah. Nanti di akhirat urusannya neraka jahanam. Mangga sok teleg aja itu, aduh isep aja. Satu bal isep semuanya isep. Ya. Mau cerutu segede gini juga terserah, silakan. Sedot. Tapi ingat, engkau tidak akan pernah luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi. Wallahu taala. Tapi Ustaz, yang terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang di luar sana yang belum dikaruniai anak dan doakan mereka Ustaz? Jazakallahu khair. Gimana? Bagaimana dengan wanita di luar sana yang belum dikaruniai anak dan tolong doakan mereka Ustaz? Dan? Tolong doakan mereka. Oh, Masya Allah. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa Allah lah yang menganugerahkan, mengaruniakan kepada sebagian hambanya keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan Allah menjadikan sebagian hambanya yang lain aqima, sebagian yang lainnya tidak punya keturunan. Pertama yang harus disadari, ini ketetapan Allah. Jelas ya? Bisa jadi seseorang itu tidak punya keturunan dalam jangka waktu yang panjang, tapi di akhir kehidupannya dia punya keturunan. Seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Zakaria, sudah tua renta, suami istri sudah menopause dua-duanya. Tapi kemudian Allah takdirkan punya keturunan, mungkin. Sehingga seseorang yang keadaannya seperti ini nggak perlu putus asa. Harapan masih tetap ada. Yang ketiga, kalaulah Allah tetapkan dirinya di dunia ini tidak punya keturunan sama sekali, kelak nanti di dalam surga dia akan memiliki anak-anak surga yang melayani dirinya siang malam terus sepanjang hari selamanya. Nanti di akhirat dia punya anak. Dan ketika tidak punya keturunan berarti tidak punya kebaikan sedikit pun, tidak, demi Allah. Semestinya saudara-saudari kita yang keadaannya seperti ini sibuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Cari amalan yang bisa mengalirkan pahala untuk mereka selain anak yang soleh. Kan banyak yang sedih itu karena saya nggak punya anak yang mendoakan saya. Sedangkan amal soleh yang bisa mengalirkan pahala banyak. Saya sebutkan satu orang di Surabaya. Ini ustadz senior, ustadz yang sangat senior, gak punya anak sampai detik ini. Tapi murid yang dia didik itu jumlahnya mungkin ribuan. Dan dari situlah beliau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya, usianya sudah 80 tahunan lebih. Gak punya anak. Tapi muridnya ribuan. Cukup nggak ini jemaah? Cukup. Dan begitulah semestinya orang yang beriman kepada Allah. Tapi tetap ana doakan semua yang keadaan yang seperti ini memiliki keturunan insyaallah taala. Ya pada suatu hari dengan cara Allah, di usia apapun, dalam keadaan apapun, kalau Allah takdirkan seseorang memiliki keturunan, itu pasti terjadi. Allah akan mudahkan keadaannya. Dan yang perlu diingat, keturunan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang diuji tanpa keturunan, tapi sebagian yang lain diuji dengan keturunan. Maka masing-masing semuanya adalah ujian. Yang terpenting adalah orang yang selamat dari ujian-ujian yang dihadapinya. Dia bisa selamat dari ujian yang dia rasakan, yang dihadapi. Ya, sekali lagi semoga Allah berikan keturunan insyaallah taala yang saleh dan salehah, dan Allah mudahkan segala urusannya, amin. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.